Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami cintai dan muliakan, Presiden Republik Indonesia ke-6, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sekaligus penggagas dan pendiri Partai Demokrat, berikan tepuk tangan sekeras-kerasnya pada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa beliau, tidak ada Demokrat. Tidak ada rumah besar yang menaungi kita semua di sini. Oleh karena itu, atas segala jasa, pengabdian, dan pengorbanan Pak SBY yang sangat besar untuk partai ini, juga untuk negeri ini, saya mengajak kepada seluruh undangan untuk memberikan standing applause. Berikan standing applause untuk Bapak SBY. Pak SBY, kami semua anak-anak ideologismu senantiasa mendoakan semoga Bapak dikaruniai usia panjang dalam kesehatan, dalam kekuatan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Semoga Bapak juga terus berkenan untuk membimbing dan mengawal perjuangan kami menuju masa depan yang insya Allah semakin baik ke depan. Yang kami hormati dan banggakan, Sekretaris Majelis Tinggi Partai, beserta segenap anggota Majelis Tinggi Partai, Ketua Mahkamah Partai, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang juga adalah Wakil Ketua MPR RI, Mas Edi Baskoro Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang saat ini mengemban amanah sebagai Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Transmigrasi, Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN, para Wakil Ketua Umum, beserta segenap pejabat teras dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, khususnya Kepala BPOKK sebagai Ketua Steering Committee, Direktur Eksekutif sebagai Ketua Organizing Committee, Ketua Umum Serikandi Demokrat, Anissa yang saya cintai, para senior dan sesepuh Partai Demokrat, serta para pemegang hak suara dalam Kongres. Berikan tepuk tangan sekeras-kerasnya kepada seluruh ketua Dewan Pimpinan Daerah dari 38 provinsi se-Indonesia, 514 ketua Dewan Pimpinan Cabang dari seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia, beserta sekretaris, Ketua Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri, dan juga Ketua Organisasi Sayap Partai. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada forum Kongres ke-6 Partai Demokrat. Berdasarkan ADART, konstitusi kita,
Kongres merupakan forum tertinggi yang digelar dalam rangka menghasilkan keputusan-keputusan strategis, termasuk yang menyangkut kepemimpinan serta arah perjuangan dan masa depan Partai Demokrat. Tentunya semua itu diorientasikan untuk kepentingan rakyat dan negara. Sejak berdirinya partai ini, Demokrat konsisten memperjuangkan harapan rakyat. Selama 10 tahun, 2004 hingga 2014, Demokrat baik di jajaran eksekutif maupun legislatif terbukti berada di garis terdepan untuk memastikan berbagai kebijakan pemerintahan Presiden SBY bisa direalisasikan dengan baik. Alhamdulillah, atas dukungan kuat dari rakyat dan atas kerja keras serta kerjasama dari berbagai komponen bangsa, ekonomi tumbuh dengan baik, kesejahteraan rakyat meningkat, stabilitas politik, sosial dan keamanan terjaga, hukum dan keadilan ditegakkan, demokrasi dan kebebasan sipil terjamin, serta Indonesia semakin dihormati oleh dunia. Para pemimpin dan kader Partai Demokrat yang saya cintai dan banggakan. Ternyata benar apa yang sering dikatakan oleh senior. Dalam politik itu waktu akan terasa bergerak begitu cepat. Dulu di tentara saya juga merasa waktu bergerak dengan cepat. Tapi ternyata di politik rasanya jauh lebih cepat. Dan bukan hanya cepat, tapi juga sangat dinamis, sering diwarnai dengan ketidakpastian, juga hadirnya kejutan demi kejutan. Walaupun ada yang kontra, mengatakan begini, kalau 10 tahun sebagai oposisi, waktu bergerak begitu lama rasanya. Jadi tergantung kita ada di dalam atau di luar pemerintahan. Tetapi waktu adalah tergantung perspektif kita. Jadi masih tajam dalam ingatan kita Bapak Ibu sekalian. 5 tahun yang lalu pada tanggal 15 Maret 2020 kita menyelenggarakan Kongres kelima Partai Demokrat. Sebuah milestone penting bagi partai kita. Sebuah regenerasi kepemimpinan yang berjalan secara demokratis dan juga natural. Menandai babak baru perjuangan Demokrat dalam kancah politik nasional. Semangat kita waktu itu segera melakukan konsolidasi organisasi di seluruh tingkatan, bukan hanya di DPP, tapi juga DPD dan DPC. Dan secara paralel mempersiapkan diri sebaik mungkin menuju pemilu 2024. Namun ternyata dalam perjalanannya Tuhan telah mempersiapkan sejumlah ujian besar untuk kita hadapi dan lampaui bersama. Paling tidak ada 3 ujian besar untuk kita. Ujian pertama, di hari kita menyelenggarakan Kongres kelima, diumumkan diberlakukannya lockdown oleh pemerintah untuk mengantisipasi merebaknya pandemi COVID-19. Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Mobilitas tentu menjadi sangat sulit dan terbatas. Dan tentunya fokus dan prioritas Demokrat juga diarahkan untuk memperjuangkan kebijakan serta aksi nyata untuk menyelamatkan jiwa manusia dan membantu ekonomi rakyat. Alhamdulillah, kita sebagai bangsa lulus ujian yang sangat berat tersebut. Ujian kedua, selamanya akan kita catat dalam perjalanan sejarah Partai Demokrat. Masih ingat? Di saat kita fokus pada penanganan pandemi dan menyukseskan pilkada tahun 2020, di awal tahun 2021, ketika usia kepengurusan DPP bahkan belum 1 tahun, kita menghadapi sebuah ancaman nyata, sebuah ancaman terhadap kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat. Yang dilakukan oleh sekelompok pengkhianat
yang kemudian bersekongkol dengan oknum kekuasaan. Mereka ingin mengambil alih partai kita ini secara inkonstitusional, melabrak etika, moral, hukum, dan tentunya akal sehat. Saya bersyukur dan bangga karena serentak seluruh kader Demokrat di berbagai penjuru, dimanapun berada, sama-sama berdiri, bersatu, dan melawan kezoliman dan ketidakadilan tersebut. Keberanian, kesetiaan, dan juga kekompakan dan kecepatan kita dalam bertindak yang telah menyelamatkan partai kita. Dan karena itu juga, rakyat memberikan dukungan moral kepada kita. Dan mengapa mereka menyampaikan itu? Karena menyelamatkan Demokrat sama dengan menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Hashtag selamatkan Demokrat, selamatkan demokrasi mengisi ruang-ruang publik di media-media massa maupun media sosial, di kampus-kampus. Dan tentunya itu semua telah mempersatukan para pecinta demokrasi. Alhamdulillah kita lulus ujian besar tersebut setelah melewati perjuangan yang panjang baik pada ranah hukum, politik, dan sosial yang semua itu menyita waktu, energi, pikiran, dan sumber daya yang kita miliki. Masih ingat itu semua? Tentu kita segera move on. Tentu kita telah memaafkan, tetapi kita tidak akan pernah melupakan begitu saja. We may forgive, but we will never forget. Sejak peristiwa itu, sengaja saya sisipkan satu kata yang sakral dalam yel-yel penyemangat dan pemersatu kita. Sebuah kata yang sakral itu tentu tidak mudah untuk dijalankan. Tetapi saya bersyukur karena jauh lebih banyak yang memiliki kesetiaan terhadap partai kita. Setia terhadap ideologi dan manifesto partai kita. Setia terhadap perjuangan partai kita. Dan setia kepada kepemimpinan yang sah berdasarkan konstitusi partai kita. Jadi kata itu adalah setia. Saya ingin dengar suaranya. Demokrat! 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 Terima kasih. Ujian ketiga. Sebagai partai oposisi, Demokrat memiliki keterbatasan ruang dan pilihan politik, terutama ketika dihadapkan pada konstelasi menuju pemilihan presiden 2024 yang lalu. Bisa dikatakan ketika itu kita hanya terbuka jalan. Ketika itu hanya terbuka jalan bersama poros perubahan. Namun politik adalah politik. Ketika Demokrat tengah serius untuk menata langkah, menyusun strategi, dan berikhtiar di lapangan, kita kembali menghadapi ujian. Kita ditinggalkan begitu saja. Masih ingat? Tentu kejutan itu sempat menggoyahkan kita. Dan yang lebih berat adalah dinamika politik tersebut telah membingungkan masyarakat luas. Di mana Partai Demokrat berada. Tentu kita punya harga diri dan kehormatan. Dan kita bersyukur bahwa peristiwa tersebut justru telah membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih baik. Di mana akhirnya terbuka ruang dan jalan kebersamaan dengan Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah. Demokrat menjadi bagian penting dari perjuangan dan kemenangan Pilpres 2024. Dan kini kader-kader utama Partai Demokrat dipercaya untuk membantu Presiden Prabowo mengemban amanah di pemerintahan nasional. Benar yang sering dinasihatkan oleh Pak SBY, Gus,
dalam kehidupan, juga dalam kehidupan politik, seringkali rencana Tuhan itu lebih baik dan lebih indah dari rencana manusia. Yang penting dalam setiap hal, selalu niatkan dengan baik dan ikhtiarkan dengan baik. Itu wejangan dari Pak SBY, orang tua kita semua. Sehingga bisa saya simpulkan Bapak Ibu, ketiga ujian besar tadi, dengan segala suka dan dukanya, secara umum telah membuat kita, yang pertama, semakin kuat, semakin kokoh dalam ikatan soliditas dan solidaritas. Setuju? Yang kedua, membuat kita semakin menyadari bahwa sesuatu yang baik tidak akan datang dengan sendirinya. Harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Never take anything for granted. Kita harus berjuang untuk mendapatkan yang baik. Dan yang ketiga, membuat kita semakin bersyukur. Juga semakin yakin bahwa Tuhan dengan caranya pada saatnya akan memberikan kita yang terbaik jika kita benar-benar berupaya untuk yang terbaik. Para pemimpin dan segenap kader Demokrat yang saya cintai dan banggakan, di hadapan forum yang mulia ini, izinkan saya untuk melaporkan sekaligus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita capai dalam 5 tahun terakhir ini, terutama kepada para pemilik hak suara, terkait 10 program umum yang diamanahkan pada Kongres kelima tahun 2020 yang lalu. Pertama, kita telah berhasil mencetak sumber daya manusia yang unggul dan militan. Unggul tercermin dipersiapkan dan diangkatnya sejumlah kader utama partai untuk membantu Bapak Presiden dalam Kabinet Merah Putih. Terpilihnya beberapa kader utama kita sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan 2024. Juga dengan bertahannya kader-kader utama kita di parlemen, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Yang pertama unggul, yang kedua militan. Tercermin dari berhasilnya perjuangan seluruh kader mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat. Dan upaya pembangunan SDM itu kita lakukan setiap saat melalui berbagai kegiatan konsolidasi partai. Leaders Retreat. Pak SBY sendiri sering menjadi host dari retreat para pimpinan. Di Cikeas, di Puncak, di Pacitan, di Surabaya, di Malang, dimanapun. Kemudian Commander's Call, rapat-rapat pimpinan, pengurus harian, pleno, termasuk juga bimbingan teknis nasional bagi para anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Bahkan hari ini dan tadi malam saya datang untuk membuka secara langsung bimbingan teknis nasional itu untuk membangun kapasitas sumber daya manusia Partai Demokrat. Belum lagi program-program kaderisasi seperti pendidikan dan pelatihan Akademi Demokrat. Ini adalah upaya kita membangun sumber daya manusia partai yang unggul dan militan. Yang kedua, kita juga telah memperkuat kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Saya mendapat laporan, sejak berdirinya Partai Demokrat, baru kali ini kita bisa menuntaskan 100% musyawarah daerah dan musyawarah cabang di seluruh provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Juga dengan lancar. Kalau ada riak-riak kecil, biasa dalam sebuah kehidupan politik. Tetapi secara umum kita bisa melakukan konsolidasi dengan tetap mempertahankan soliditas kita. Ini juga dilakukan di berbagai tingkatan lainnya. Dan kita buktikan saat terjadi GPKPD, para pemilik suara yang sah juga bisa kita konsolidasikan secara utuh dalam kontrol dan kendali penuh Ketua Umum Partai Demokrat. Dari sisi manajemen partai, selain keuangan partai dikelola dengan akuntabilitas yang tinggi, dengan 100% kepatuhan dalam pelaporan keuangan, sistem administrasi dan manajemen kearsipan juga tertata rapi, baik secara fisik maupun digital. Terima kasih kepada semua yang berusaha untuk menghadirkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola aset dan keuangan partai di tingkat pusat, daerah maupun cabang. Yang ketiga, kita berhasil melakukan modernisasi Partai Demokrat menjadi smart party
yang siap beradaptasi dan menghadapi tantangan zaman hari ini dan ke depan. Kita berturut-turut mendapatkan predikat partai paling informatif dari Komisi Informasi Pusat yang tentunya ini diharapkan oleh masyarakat luas. Kita juga terus melakukan langkah-langkah strategis berbasis data, menggunakan berbagai lembaga survei yang kredibel agar kita tepat mengambil keputusan menyikapi sejumlah isu baik di parlemen maupun di pemerintahan. Kita ingin menghadirkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran berdasarkan kehendak rakyat. Yang keempat, komunikasi politik yang semakin efektif di berbagai lini. Di tingkat elit dan di tingkat pusat, kami juga terus melakukan silaturahmi 360 derajat dengan berbagai stakeholders pemerintahan, dengan berbagai komponen bangsa, partai-partai politik sahabat, berbagai kalangan, akademisi, aktivis, media, dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang mewakili golongan identitas tertentu. Kami lakukan dan dijabarkan oleh daerah untuk dilakukan pada tingkatannya. Ini yang juga kemudian menghadirkan dukungan moral yang kuat ketika kita sama-sama menghadapi ujian-ujian yang saya sampaikan tadi. Proklamasi Demokrasi Forum, sebuah forum yang kita adakan untuk menghadirkan gagasan-gagasan kritis, dialog antar anak bangsa yang pada akhirnya memperkuat standing dan positioning Partai Demokrat di kancah politik nasional. Dewan Pimpinan Pusat juga telah aktif masuk ke berbagai platform media massa maupun media sosial, siaran pers, talk show, dan jutaan pengikut di media sosial yang semakin hari kita cerahkan dan kita berikan informasi terkait politik hari ini dan juga berbagai isu negara. Ini yang juga menghadirkan citra yang positif secara umum dari masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, yang kelima, tentu kita tidak hanya bicara, tidak hanya omon-omon, tapi benar-benar melakukan aksi nyata di lapangan. Ini terbukti melalui berbagai bentuk program pengabdian masyarakat. Selama masa pandemi, dengan bangga dan penuh syukur, kita berjibaku, bergandengan tangan, urunan, kencelengan untuk menghadirkan bantuan nyata untuk masyarakat, termasuk para tenaga medis dan berbagai bantuan sosial lainnya. Kita mengumpulkan kurang lebih kalau dihitung-hitung sekitar 200 miliar rupiah. 250 miliar rupiah, baik itu Gerakan Nasional Peduli dan Berbagi, Gerakan Nasional Lawan Corona, Bina UMKM, Wi-Fi gratis untuk mendukung pendidikan jarak jauh bagi anak-anak kita yang tidak bisa memiliki akses secara online. Kita juga turun ke lapangan untuk menghadirkan bantuan-bantuan nyata bagi masyarakat kita yang terdampak bencana alam. Di Pasaman, Sumatera Barat, di Palu, Sulawesi Tengah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan daerah-daerah lainnya termasuk Cianjur, Jawa Barat, dan tempat-tempat yang membutuhkan perhatian dan bantuan kita. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh kader yang turun langsung ke lapangan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Yang keenam, kita juga berhasil memperkuat jaringan konstituen. Kenaikan dari 10,8 juta suara pada pemilu 2019 menjadi 11,3 juta suara pada pemilu 2024 adalah bukti dari kerja keras kita semua, baik pengurus maupun kader, utamanya para anggota legislatif di dapil masing-masing dan para kader utama yang berupaya membangun jaringan dengan komunitas-komunitas baru, baik itu kepemudaan, komunitas budaya, komunitas olahraga, dan komunitas-komunitas yang spesifik ada di berbagai daerah. Ini yang juga memperkuat semangat kita berada di tengah-tengah masyarakat. Dan meskipun di tengah serba keterbatasan, kita berupaya untuk memperkuat saksi-saksi di TPS. Belum sempurna, masih jauh dari ideal, tapi paling tidak kita berupaya untuk menghadirkan saksi-saksi di 850 sekian ribu TPS di seluruh Indonesia. Ke depan kita harus semakin baik lagi dalam mempersiapkan saksi-saksi di TPS. Yang ketujuh, kita juga berupaya yang terbaik untuk menggait, untuk memenangkan suara generasi muda, milenial, bahkan generasi Z hari ini
yang tentunya kita harapkan menjadi critical mass bagi kemajuan Partai Demokrat 5 tahun ke depan. Kita juga menempatkan kader-kader baru, kader-kader muda dalam kepengurusan Partai Demokrat. 40% isi dari kepengurusan Partai Demokrat adalah generasi muda. Dan kita berharap ada kesinambungan antara senior dengan yang lebih muda agar roda organisasi semakin efektif dan juga memiliki wisdom dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Kita juga senang karena semakin banyak yang ingin bergabung bersama kita karena melihat Demokrat bukan hanya partai masa lalu tapi juga partai masa depan. Yang ke-8, kita juga berhasil menyukseskan Pilkada 2020 dengan angka kemenangan 47,4%, di mana 64 kader Partai Demokrat terpilih sebagai kepala daerah. Sementara itu, di Pilkada 2024 yang dilakukan secara serentak, angka kemenangan kita naik menjadi 59% untuk Pilkada Provinsi atau menang di 22 dari 37 provinsi. Di tingkat kabupaten kota, angka kemenangan kita naik menjadi 49% atau menang di 248 dari 508 kabupaten kota se-Indonesia. 5 tahun yang lalu, kita hanya punya satu gubernur terpilih di Papua, almarhum Bapak Lukas NMB. Satu gubernur yang naik dari wakil gubernur di Aceh, Pak Nova. Dan satu wakil gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Dan kini kita patut berbangga, ada 6 kader utama kita yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Yang pertama Pak Anwar Hafid. Mana Sulawesi Tengah? Ketua DPD Sulawesi Tengah sebagai gubernur terpilih Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Suhardi Duka. Mana Sulawesi Barat? Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat terpilih menjadi gubernur Sulawesi Barat. Bapak Gusnar Ismail. Mana Gorontalo? Kader utama Partai Demokrat, mantan ketua DPD yang terpilih menjadi gubernur Gorontalo. Kemudian Mas Emil Dardak, Ketua DPD Provinsi Jatim, terpilih kembali periode kedua sebagai Wakil Gubernur Provinsi Jatim. Mendampingi Ibu Khofifah Indar Parawansa. Bapak Ci Ujang, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan, terpilih menjadi Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Mendampingi Bapak Herman Deru. Dan kabar baik, hari ini Bapak SBY kami laporkan, kami baru cek bahwa di MK untuk Provinsi Papua Pegunungan kita dinyatakan menang. Di mana Bapak Ones Pahabol, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Pegunungan terpilih menjadi Wakil Gubernur. Makanya fotonya belum ada Pak. Kita nggak mau pamali. Jangan munculkan sesuatu yang belum pasti. Tetapi Pak Ones Pahabol dinyatakan menang. Menjadi Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Ketua DPD kita. Sementara itu, alhamdulillah, ada 95 kabupaten kota yang kepala daerahnya diisi oleh kader murni Partai Demokrat. Di antaranya, Bung Agung Nugroho, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau sebagai Wali Kota Pekanbaru. Mana Riau? Yang kedua, Pak Aneng, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau sebagai Bupati Anambas. Ada Kepri? Mana Kepri? Dan ini juga baru hari ini kita ketahui berdasarkan hasil MK, confirm ya, jangan sampai saya ngomong nggak confirm ini. Informasi intelijen harus tepat. Yang terakhir baru kita dapatkan hari ini, Bapak Yunus Wonda, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Ah ini Pak Yunus Wonda, benar Pak?
sebagai Bupati Jayapura. Itu yang saya bacakan adalah ketua-ketua DPD. Ya, kalau ketua DPC banyak sekali. Tapi ini membuktikan tampilnya para ketua DPD dan terpilihnya beliau-beliau sebagai kepala daerah menunjukkan bahwa kualitas kader-kader utama Partai Demokrat bisa diadu. Selamat dan semoga sukses. Bagi yang belum berhasil, jangan kecil hati. Saya juga pernah kalah pilkada. Betul? Kalau kita tidak bangkit, kita nggak kemana-mana. Tapi lihatlah, siapa yang cepat bangkit dari kalah dan gagalnya, insya Allah akan mendapatkan jalan yang lebih baik lagi. Yang pertama, nggak apa-apa bicarakan yang pertama. Mana Pak Jansen Tipapadan? Ketua DPD Kaltara, tetap semangat Pak. Pak Nadalsyah, Ketua DPD Kalimantan Barat, tetap semangat. Kalteng, tadi saya ngomong apa? Oh mohon maaf, Kalimantan Tengah, di sini Kalimantan Tengah. Ada lagi, Pak Eli Lasut, Ketua DPD Sulawesi Utara, tetap semangat Pak Elil. Tetap semangat. Pak Abdul Faris Umlati, ada Pak Afu, Ketua DPD Papua Barat Daya, tetap semangat. Ada satu lagi, Bung Michael Watimena, calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku, tetap semangat Bang. Dan kabar baiknya insya Allah selain itu akan ada beberapa kepala daerah yang juga terpilih dan insya Allah akan bergabung dengan Partai Demokrat. Memperkuat semangat perjuangan kita. Yang ke-9, kita juga berhasil menyukseskan pemilu legislatif 2024. Saya ingin menjelaskan di sini. Pertama, kita harus mensyukuri suara kita secara nasional meningkat 500.000 suara dibandingkan pemilihan legislatif 2019 yang lalu. Kita tentu juga bersyukur bukan hanya bisa melewati parliamentary threshold, tetapi juga kita bisa memperkuat sejumlah DPRD yang ada di berbagai provinsi dan kabupaten kota. Dan bisa dijelaskan mengapa kursi kita turun DPR RI dari 51 ke 44. Betul ya Kak Frak ya? Dari 51 ke 44. Dari 54. Mixa. 61, 54, 44 begitu ya. Dari 54 ke 44. Bisa dijelaskan. Jadi memang ketika kita menghadapi gangguan GPKPD, tentu kita dianggap rentan. Status kita masih dipertanyakan. Ini jangan-jangan mendaftar atau mendekat ke Demokrat tiba-tiba berubah. Ketumnya berubah, sekjennya berubah, pengurusnya berubah, diambil alih oleh yang sana. Yang mana? Yang sana. Nah, akhirnya membuat yang tadinya ingin bergabung menjadi ragu-ragu bahkan mundur. Jadi saya juga salut kepada yang masih berada bersama kita, berarti punya keberanian dan kecintaan yang luar biasa. Ini gak kaleng-kaleng kesetiaannya. Karena kalau tidak kuat, tidak berani, pasti mundur. Nah, tapi itu wajar. Jangan salahkan yang mundur, karena situasinya memang tidak baik-baik saja ketika itu. Kemudian, posisi kita di luar pemerintahan juga tidak mudah. Ya, padahal banyak yang menunjukkan simpatinya terhadap
apa yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat, tapi sekali lagi karena kita berada di luar pemerintahan, maka dunia profesional, dunia usaha juga mikir-mikir lagi. Tapi tidak apa-apa, kita tidak usah kecil hati, itu sudah kita lewati, dan tentunya mudah-mudahan setelah ini yang ada hanyalah sesuatu yang lebih baik. Belum lagi ketika kita bubar jalan dengan poros koalisi sebelumnya, banyak yang bingung, betul? Waduh ketum, saya udah pasang-pasang bagaimana ini? Ketua DPD datang, waduh bahaya Tum, kayak udah pasang-pasang gimana? Terus saya jawabannya begini, apalagi saya Pak, saya bilang gitu. Kalau Bapak bingung apalagi saya. Tapi cukup 2 minggu bingungnya. Mengapa hanya 2 minggu? Waktu yang tersedia memang sempit, tapi Allah memberikan jalan kepada kita, menentukan pilihan yang lebih baik daripada itu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa move on dengan cepat dan mengambil peluang yang sempit. Tetapi insya Allah membawa kebaikan. Nah masalahnya begini, mengapa tadi saya katakan jangan kecil hati? Karena berbagai lembaga survei, kami menggunakan beberapa lembaga survei yang kredibel, memotret 2 bulan sebelum pencoblosan, Partai Demokrat divonis sisa 31 kursi DPR RI. Jadi tadi, dari 54 ke 44, dilihatnya begini, kalau kita tidak kerja keras ketika itu, bisa lebih buruk. 2 bulan Pak SBY, saya dan kita semua berjibaku gimana caranya mengubah keadaan. Kalau dipotret hanya mendapatkan 30 kursi. Wassalam kita. Tapi dengan kerja keras dan ikhtiar itu kita dalam 2 bulan yang tadinya 30 kursi bisa menjadi 44 kursi, itu juga harus kita syukuri. Tapi tentu kita ingin jauh lebih baik dari itu. Setuju? Kita berhasil selain 44 kursi DPR RI, juga memperoleh 207 kursi DPRD provinsi dan 1.477 kursi DPRD kabupaten kota. Sehingga totalnya adalah sebanyak 1.728 anggota Dewan seluruh Indonesia. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, program umum yang ke-10. Memenangkan pemilihan presiden 2024. Dengan perjuangan bersama Koalisi Indonesia Maju, kita berhasil mengantarkan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Untuk periode 2024-2029 satu putaran dengan angka 58,58%. Kami bangga karena Pak SBY yang seharusnya sudah menikmati hobi beliau sebagai pelukis, tetapi mau turun gunung. Dan beliau buktikan untuk mendukung perjuangan sahabatnya, Bapak Prabowo Subianto. Keliling menggunakan bis, masuk ke datu desa, kecamatan, kabupaten, kota, sepulau Jawa ini. Juga sempat terbang ke Aceh untuk memberikan semangat dan tentunya ini juga berupaya untuk meyakinkan kemenangan satu putaran ketika itu. Saya sendiri bersama dengan para kader berusaha untuk masuk ke berbagai pelosok tanah air, mengkampanyekan Pilpres ini. Semoga kita bisa menjadi bagian dari kemenangan itu. Dan alhamdulillah Tuhan memberikan kemuliaan, kemenangan ini tentunya kemenangan rakyat dan kita semua punya tanggung jawab moral untuk bisa membantu dan mendukung Bapak Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Yang jelas sekarang setiap saya keliling ke daerah banyak yang menyampaikan testimoni. Kader-kader kita menyampaikan begini, alhamdulillah Tum, sekarang kita lebih diterima oleh berbagai kalangan masyarakat setelah kita masuk kembali ke pemerintahan nasional. Dan tentunya mereka juga menyampaikan rasa syukur karena Demokrat kembali ke pemerintahan nasional setelah 10 tahun berada di luar. Artinya ada harapan besar dari rakyat, Demokrat bisa punya peran yang lebih konkret, sama seperti ketika 10 tahun di bawah pemerintahan Presiden SBY. Menghadirkan kebijakan dan solusi nyata untuk membantu rakyat Indonesia yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah anugerah yang harus kita syukuri dan pertanggungjawabkan.
Kita harus terus memastikan bahwa Partai Demokrat tetap menjadi garda terdepan untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Itu mengapa tema besar Kongres ke-6 Partai Demokrat tahun 2025 ini adalah untuk rakyat, Demokrat sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Mari kita kawal dan sukseskan Asta Cita serta target-target pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah, termasuk dalam aspek infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Bapak, Ibu, para pimpinan, dan segenap kader Demokrat yang saya cinta dan banggakan. Dengan tulus, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 atas kebersamaan dan kerja kerasnya selama ini. Secara umum, saya menyampaikan terima kasih kepada Sekjen Bung Teguh Rifki Harsha, Bendahara Umum diwakili Mbak Nadira, para kepala badan, khususnya Kepala BPOKK, Kang Herman Hairon, Kepala Bapilu, Bung Andi Arief, yang sekarang ngurusi PLN, serta para kepala badan lainnya, para wasekjen, para wabendum, dan semua yang berjibaku selama ini membantu kami, termasuk para wakil ketua umum di tingkat pusat. Saya sangat menyadari bahwa tiada gading yang tak retak. Saya menyadari banyak kekurangan dalam kepemimpinan, termasuk mungkin ada yang kurang berkenan dalam keputusan-keputusan yang saya ambil, yang memang seringkali tidak mudah. Menentukan antara A dan B, sama-samanya baik, kedua-duanya baik tetapi harus dipilih salah satu. Ini juga tentunya menyisakan rasa yang mudah-mudahan bisa saya tanggulangi dengan permohonan maaf yang setulus-tulusnya ini. Termasuk jika ada tutur kata dan perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, sekali lagi atas nama pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, mari kita songsong hari esok dengan penuh sukacita, dengan semangat yang membara, dengan optimisme dan keyakinan bahwa Demokrat 5 tahun mendatang bisa semakin sukses, bisa semakin maju, dan bisa semakin berperan untuk Indonesia yang semakin maju negaranya dan semakin sejahtera rakyatnya. Terima kasih, Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.